Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 14. Meskipun awalnya Nilam ragu, tapi melihat kedekatan Milea dengan pria itu, pandangan Nilam pada Alvaro berubah. Dia pria yang unik, punya cara sendiri menyayangi putrinya. Bukan ucapan atau bualan kata sayang dari lelaki itu, melainkan tindakan nyata. Dengan memberinya pengawasan jika bukan peduli. Ternyata Alvaro sangat baik. Nilam yang awalnya agak menjaga jarak akhirnya bisa nyaman. Nyaman dalam artian sebenarnya. Dia kaya raya, tapi mau bersikap santai dan terbuka. Mirip dengan Tuan Utgom, meskipun intelek tetapi mau mengobrol hal receh dengan orang lain. Tidak unggulkan dirinya sendiri ataupun keluarganya yang memang sudah unggul. Berbeda dengan Yuda, orangnya serius dan kaku. Jikapun bicara selalu berkisar masalah pendidikan dan pencapaian seseorang dalam karir. Nilam, maaf kalau aku kurang ajar. Aku juga tidak bermaksud memaksamu. Aku kagum pada wanita yang mampu mempertahankan harga dirinya seperti dirimu. Aku tidak pernah punya pikiran untuk melecehkanmu. Namun, kataku tadi itu tidak bercanda. Aku sadar dengan yang aku ucapkan. Mungkin terkesan tergesa-gesa, tetapi memang itu tujuanku. Kamu tidak perlu berbuat apa-apa. Kamu cukup diam. Aku yang akan berusaha membuat diriku masuk dalam kriteriamu. Kamu tidak berpikiran untuk selamanya sendiri kan? Aku akan menumbuhkan cinta di hatimu untukku. I promise. Nilam tersipu, dibetulkan kacamata yang melorot tiba membaca deretan pesan dari Alvaro. Kamu tahu statusku, aku janda punya anak. Alvaro, sedangkan kamu masih bujang dan dengan semua yang kamu miliki bisa mendapatkan wanita yang jauh lebih sempurna. Kamu mengerti maksudku? Balas Nilam begitu cepat. Tidak sampai setengah menit, ponsel Nilam berdering. Dan, nama Alvaro lah yang menghubunginya. Kalau masalahnya itu biar aku yang urus semuanya. Aku yang tahu hatiku mau kemana. Aku tidak meminta kamu menjadi pantas untukku. Aku yang akan melakukannya agar aku pantas untukmu. Cuma satu yang kuharapkan. Jangan mendorongku menjauh darimu dan Milea. Masalah rasa itu biarkanlah tumbuh kalau memang sudah seharusnya tumbuh. Jangan kamu matikan karena merasa tidak pantas untuk tumbuh. Suara Alvaro membuat Nilam terdiam, tidak bisa ngomong apa lagi. Nilam melepas kacamatanya, kemudian memijit pangkal hidung sebab merasa sedikit pening. Jawab Nilam, bersediakah kamu menungguku? Petik 2. Nilam mendengar tapi masih terpengkur. Bukan sedih, tapi tidak menyangka setelah membangun dinding tinggi 8 tahun yang lalu kini tiba datang seorang bujangan porandakan zona aman yang dia lindungi selama ini. Hatinya juga berdebar, seolah kupu sedang berterbangan dengan riang. Demi Tuhan, Nilam sangat malu sekedar menjawab pertanyaan yang mengalun lembut dari bibir pria di seberang sana. Tapi sepertinya Alvaro tidak akan memutuskan sambungan teleponnya jika dia tetap bungkam. Pulanglah, Al. Milea rindu dengan Om J-nya. Nilam dapat mendengar tawa renyah Alvaro yang begitu enak untuk didengar. Tak khayal kedua sudut bibirnya pun ikut tertarik. Alhamdulillah, kata dokter, dia hanya butuh dukungan keluarga. Ibu, aku ingin pulang. Maulida menatap putranya jengkel. Tunggu sampai istrimu sadar, Yuda. Dia akan melarangku pulang jika sadarkan diri nanti, Bu. Sudah menjadi tugas seorang pasangan menemani pasangannya dalam keadaan apapun. Apakah ibu meninggalkan ayahmu meskipun dia sepanjang hidupnya hanya terus mabukan? Apa ibu meninggalkan ayahmu ketika dia sakit parah dan hanya bisa berbaring di tempat tidur?
apakah ibu juga mencari kesenangan sendiri ketika bahkan tidak memiliki cinta suami dan waktunya? Tidak Yuda. Maulida menggelengkan kepalanya. Cobalah mengerti arti tanggung jawab, biar bagaimanapun Ruliana masih istrimu. Melihat ibunya menangis Yuda terenyuh. Bukan begitu maksudnya, Bu. Yuda berusaha meraih tangan ibunya tapi segera ditepis oleh Maulida. Pergi saja kalau mau pergi. Yuda menyerah, dan memilih duduk di samping ibunya menunggu Ruliana sadarkan diri. Alvaro masih berada di jalan untuk kembali ke huniannya. Saat berada di tikungan dia melihat seorang wanita tengah berdiri bersama dua orang wanita lainnya di samping mobil yang berasap. Alvaro menepikan mobilnya berniat mencari tahu apa yang terjadi pada mobil mereka. Excuse me, ternyata mereka berasal dari Indonesia. Alvaro dengan kemurahan hati mau mengantarkan mereka di tempat tujuan. Sementara mobil mereka akan ditangani oleh montir. Terima kasih, kalau tidak keberatan tante mengundangmu untuk makan malam di rumah kami. Sebenarnya Alvaro ingin menolak tapi tiga wanita itu terus memaksanya. Akhirnya disinilah Alvaro berada. Duduk di meja makan bersama seorang wanita dan dua orang tante. Kenalkan ini Camelia anak tante, dia masih kuliah di Duke, Nus, Medical School. Seorang wanita yang duduk tepat di hadapan Alvaro memperkenalkan putrinya. Wah, calon dokter ternyata. Alvaro menanggapi dengan gurauan kecil. Kamu menetap di sini? Tanya salah seorang wanita yang duduk di samping wanita sebelumnya. Saya hanya ada perjalanan tugas saja di sini. Kerja apa? Hanya pegawai komersial. Jawab Alvaro merendah. Sudah dipercaya berarti sampai dikirim ke sini. Alvaro hanya menanggapinya dengan senyum. Selanjutnya mereka makan dengan hening. Hanya suara sendok yang beberapa kali terdengar. Alvaro juga menyelesaikan makannya lebih dulu. Saat hendak pamit, dia merasa kurang nyaman dengan perutnya. Untuk itu dia meminta izin ke kamar mandi. Setelah 10 menit dia keluar dan hendak pamit pada tuan rumah. Saat kakinya mendekat telinganya tidak sengaja mendengarkan pembicaraan mereka. Kamu bilang apa sama dia Reni? Aku bilang kakak sedang tidak bisa diganggu dokter menyarankan bed rest. Baguslah. Merasa pembicaraan mereka sudah selesai, Alvaro kembali akan melangkah tapi kembali langkahnya terhenti. Sampai kapan aku disembunyikan seperti tahanan? Aku sudah 23 tahun, sudah waktunya anak mama tahu kalau mama punya putri yang lain. Nilam akan sangat hancur jika tahu mamanya tidak setia pada ayahnya. Tapi ayah dan mama lebih dulu saling mencintai. Di sini kalian hanya terjebak dengan keadaan, dijelaskan aja sih, lagian dia sudah janda ini. Entah hanya namanya saja yang sama atau mereka tengah membicarakan wanita yang sama yang sedang Alvaro pikirkan. Tapi ingatan Alvaro menangkap kata Nilam beberapa hari yang lalu. Maksudnya, ibu masih di Singapura, mungkin kita akan membahas lebih serius ketika beliau sudah pulang dari berobat, soalnya ibu tidak mengizinkan aku menemaninya di sana, ibu tidak suka melihatku sedih. Aku mau kita menjalin hubungan yang lebih serius, tapi setelah ibuku pulang dari Singapura, aku hanya memiliki beliau untuk menyaksikan kebahagiaanku kelak. Alvaro sadar di mana dia saat ini berpijak. Bumi yang sama yang katanya ibu sang kekasih sedang berobat. Alvaro masih terpengkur di sofa huniannya sendirian setelah pulang dari rumah yang ia curigai milik seseorang yang memiliki hubungan dengan Nilam. Masih belum percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Ingat lagi percakapan tiga wanita tadi. Mengapa begitu kebetulan? Kok semua jadi di luar prediksi? Notifikasi pesan dari salah satu orang kepercayaan neneknya tak Alvaro indahkan. Dia sedang benar dilema. Haruskah ia mencari tahu? Benar, keputusannya sudah bulat untuk mencari tahu.
Dan cara yang paling sederhana adalah meminta sang pujaan hati mengirimkan sebuah foto calon ibu mertuanya. Berharap Nilam tidak curiga, seenggaknya Alvaro ingin menjaga perasaan wanitanya. Sebelum semua terang, ia ingin memastikan. Segera Alvaro mengirim pesan pada Nilam. Beralasan karena penasaran dan ingin tahu di mana ibu dari pujaan hatinya dirawat. Pada mulanya Nilam mengirimkan sebuah alamat hunian yang ditepati oleh ibunya yang jika ditelaah alamatnya tidak jauh dari tempat tinggal wanita yang baru saja ditemuinya. Tapi untuk rumah sakit Nilam katanya masih hendak menanyakan pada tantenya. Hingga selama menunggu alamat yang akan ditanyakan pada wanita bernama Reni, satu gambar masuk di galeri Alvaro. Sebelum membukanya Alvaro menenangkan pikiran dan perasaannya, berharap ini hanya kebetulan yang keliru, bukan orang yang sama. Tapi harapan Alvaro patah ketika sebuah gambar berhasil membuat pengharapannya hancur berantakan. Di layar ponselnya tampak seorang wanita duduk bersama dengan orang yang begitu dikenalinya di sebuah resto siap saji. Tampaknya foto itu diambil sudah bertahun-tahun yang lalu, sebab wanita yang digambar itu masih tampak muda dari pertemuan hari ini. Meski begitu, tidak mengurangi sedikit pun keyakinan Alvaro bahwa mereka adalah 100% orang yang sama. Dari deretan giginya, senyumannya, bahkan ekspresi di gambar itu begitu ketiplek dengan seseorang yang baru ditemuinya tadi sore. Tidak adakah alasan lain selain sekarat untuk mengelabuhi anaknya sendiri? Hatinya semakin pedih mengetahui seseorang yang disayangnya perasaannya dipermainkan. Tidak salah orang mempertanyakan peran Syafitri untuk Nilam. Bagaimana ada seorang ibu yang membohongi anaknya dengan begitu keji? Bagaimana tidak keji jika dia mempermainkan umur? Di sana Nilam pasti memikirkan kesehatan ibunya, mengkhawatirkan setiap saat. Alvaro juga bisa melihat Nilam begitu menghargai perasaan sang ibu. Sekarang jika Nilam tahu kebenarannya, apa dia tidak kecewa? Dia sendiri yang mengatakan hanya memiliki sang ibu untuk membagi kebahagiaan. Ya Allah! Sudah 1 minggu berlalu sejak kejadian pertemuan Alvaro dengan Syafitri. Ini untuk kedua kalinya mereka kembali bertemu. Alvaro yang baru selesai makan siang bertemu dengan adik tiri Nilam, tentu saja bersama wanita yang sebelumnya ingin diraih restunya. Sangat kebetulan kita bisa bertemu kembali. Wanita yang memperkenalkan diri sebagai Tante Reni begitu teliti memperhatikannya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Seperti sedang menilai. Tentu saja kali ini penampilan Alvaro lebih rapi dari pertemuan sebelumnya. Dia baru saja bertemu dengan klien. Alvaro sadar seseorang tengah begitu intens memperhatikannya. Selain Reni ada juga Camelia, tapi Alvaro tampak acuh. Iya tante, kebetulan. Masih lama di sini? Tanya Camelia. Basi, bagaimana kalau aku panggil Kak? Sepertinya Kak Alvaro sedikit lebih dewasa. Alvaro menatap Camelia sekilas. Lusa saya pulang ke tanah air. Sudah selesai tugasnya, Syafitri ikut nimbrung. Ya, kenapa tidak sekalian liburan? Sudah ditunggu calon istri di rumah. Bahkan Alvaro tidak menjawab iya atau menolak ide Camelia untuk memanggilnya Kak. Nggak penting menurutnya. Seketika jawaban Alvaro membuat wajah mereka tampak kecewa. Mama. Semua menoleh ke sumber suara dan wajah kecewa itu kini berubah pias seketika, termasuk Alvaro. Ibu benar minta maaf, Nilam. Yuda benar sinting. Maulida menatap Nilam dengan raut frustasi. Memangnya Mas Yuda tahu di mana Mama dirawat, Bu? Ibu juga tidak tahu, tapi anak itu benar sudah tidak waras. Nilam merapikan gambar desain di hadapannya. Ini proyek barunya, hasil dari kemarin pergi ke luar kota.
Temanya ingin membangun resort di pulau kecil di dekat Pulau Sumatera. Mengharapkan sesuatu yang indah, mengesankan tapi bersifat private. Untuk segmen menengah ke atas. Temannya ingin Nilam yang merancangnya sendiri secara pribadi, dan Nilam akan menawarkan konsep yang dibuat ini nantinya. Tapi lagi harus terhenti sejenak. Masalah sang mantan mengapa tidak ada habisnya? Masalahnya Mama sedang berobat di sana, aku khawatir kehadiran Mas Yuda mempengaruhi kesehatannya. Nilam kali ini benar kecewa dengan keputusan Yuda. Pria itu selalu berbuat seenaknya tanpa peduli dengan perasaannya. Rasanya Nilam ingin menangis. Maulida menghela napas prihatin, merasa bersalah dengan Nilam, bahkan sudah berstatus sebagai mantan Yuda masih saja menyakiti hati Nilam. Sebenarnya apa sih maunya dia? Kenapa dia begitu egois? Tangan Nilam terkepal kuat meredam amarah yang tidak seharusnya. Apa yang bisa Nilam lakukan jika memang Yuda sudah berangkat ke Singapura? Merasa tidak akan lagi bisa fokus, Nilam merapikan barangnya dan ingin segera pulang. Nilam juga mengajak serta Maulida pulang bersamanya. Ibu ikut, sudah rindu dengan Milea. Nilam hanya mengangguk, ketika tawarannya disambut baik oleh Maulida. Hanya 20 menit akhirnya Nilam sampai di apartemennya. Nilam menekan pin apartemennya. Begitu pintu terbuka, Nilam langsung melihat putri tercintanya duduk bersama seorang guru ngaji yang masih seumuran dengannya. Di apartemen Milea tidak sendirian, ada 2 asisten yang menemaninya. Mama sudah pulang, melihat ibunya datang tak seorang diri Milea buru menambahkan, ada Oma. Emosi Yuda meledak ketika melihat ibu mertuanya bersama dengan pria yang kini menjadi rivalnya. Kamu memaksa Nilam ke sini, todong Yuda meraih kerah kemeja Alvaro. Tidak hanya Alvaro yang kesal karena Yuda dengan lancang menyebut nama Nilam begitu saja, tapi juga berpengaruh pada ketiga orang di hadapannya. Kamu kok di sini? Kaget Syafitri melihat kedatangan Yuda. Berbeda dengan senyumnya yang pucat, Yuda malah merasa lega bisa bertemu dengan kunci kebahagiaannya. Aku kesini sedang ingin menjenguk Mama. Begitu kebetulan bisa bertemu di sini, mungkin Nilam lupa mengabarkan jika Mama sudah tidak berada di rumah sakit. Syafitri tampak tercekat. Yuda menatap wajah Alvaro meremehkan sebelum menggenggam tangan Syafitri. Mama ngapain di sini? Abis belanja? Seperti mencari perhatian lebih, Yuda meraih paper bag yang berada di genggaman tangan Syafitri. Kamu kenal Alvaro? Tanya Kamelia. Wajah putih Alvaro semakin pucat saat melihat tatapan menilai dari Yuda. Berarti mantan suami Nilam juga tidak mengetahui siapa Kamelia. Dia teman Nilam. Aku calon suaminya. 2 jawaban berbeda namun mampu memiliki dampak layaknya nuklir di hati Kamelia dan Syafitri. Apa, pekik Kamelia? Kamu siapa? Kamu mantan suami yang bagaimana? Sampai tidak mengenali adik mantan istrinya sendiri, jawab Alvaro ambigu. Alvaro dapat melihat keterkejutan nyata di netra Yuda. Sementara hati Yuda merasa terpecah belah mendengar ucapan mencemooh Alvaro. Bukan tersinggung, tapi kecewa mengapa tidak pernah tahu jika istrinya masih memiliki adik. Tapi dari ibunya sendiri Yuda tahu jika Nilam anak semata wayang. Selama ini juga tak ada kabar adanya anak lain yang dimiliki Syafitri. Lantas dia, Kamelia, anak Mama Syafitri. Dengan percaya diri gadis 23 tahun itu mengulurkan tangannya. Mama menyembunyikan ini dari Nilam, bukannya menyambut uluran tangan Kamelia, Yuda justru menodong mantan mama mertuanya dengan sebuah pertanyaan. Entah mengapa rasa kecewa menyusup di hati Yuda. Wanita yang diharapkan bisa membantunya mendapatkan Nilam kembali ternyata tak lebih baik darinya. Bungkaman Syafitri membumbung tinggi rasa kecewanya. Pengecut, bukankah begitu?
Tuhan, di saat dia ingin memperbaiki kesalahan masa lalu, kenapa ada bom waktu seperti ini? Kenapa Yuda ketakutan jika Nilam sampai mengetahui borok yang disembunyikan ibu kandungnya? Bayang wajah datar Nilam ketika dia ceraikan melintas di pikirannya. Apakah masih seperti dulu ekspresi wajah wanita tegar itu jika bom ini meledak pada akhirnya? Di saat yang sama dia melihat lelaki yang ikut diam di sampingnya, apa Alvaro merasakan kekhawatiran yang sama? Merasa ingin marah tapi ingat dia sudah tidak berhak. Ingin mengkritik betapa keji wanita di hadapannya. Dia pun merasa bukan orang yang baik. Yuda serba salah. Tetapi untuk kali ini dia menyadari mantan istrinya sedang berhadapan dengan ujian hidup paling berat. Untuk pertama kali dalam hidupnya Yuda merasakan rasa sakit yang tidak bisa dijabarkan untuk seseorang yang tidak lain ibu anaknya. Anda benar tidak punya perasaan, hanya itu yang keluar dari bibirnya, sebab rasanya olokan yang keluar dari bibirnya juga pantas ia dapatkan dari seseorang setelah apa yang pernah ia lakukan pada Nilam. Aku pulang, masih ada pekerjaan. Diletakkannya barang belanjaan Savitri begitu saja, Yuda hanya menatap Alvaro sekilas sebelum beranjak pergi. Yuda marah, tapi tak bisa melampiaskan. Setelah kepergian Yuda suasana berubah hening. Hanya Savitri yang beberapa kali melihat Alvaro. Maaf jika Anda harus menyaksikan hal kurang enak seperti ini. Reni berusaha untuk membuat suasana hidup-hidup kembali. Kak Alvaro benar calon suaminya Nilam. Si janda itu, Camelia, Savitri menegur putrinya. Apa yang salah dengan status janda? Merugikanmu? Bukan nada lembut seperti biasanya, tapi lebih ke nada penuh intimidasi. Tidak ada yang salah sebenarnya, cuma aku. Kalau hanya untuk bersenang, senang kesana kesini seharusnya Anda tidak perlu berpura-pura sekarat. Membuat hati seseorang di sana terus merasa khawatir dan berdoa sepanjang waktu supaya Tuhan mengangkat rasa sakit yang Anda derita. Tidak takutkah Anda Tuhan mengabulkan doa anak yang terzolimi? Bagaimana jika Tuhan benar menghentikan rasa sakit yang Anda derita di dunia ini dengan cara mengangkat ruh dari raga? Alvaro tidak peduli dengan Camelia, dia memotong ucapan gadis itu begitu saja dan justru mencecar calon ibu mertuanya. Kalimat panjang Alvaro membungkam mulut mereka. Jangan ikut campur. Kamu tidak tahu apa. Savitri meraih belanjaannya yang dicampakkan oleh Yuda. Setelah hampir beberapa menit bungkam. Cukup diam saja, belum tentu Nilam mau menikah denganmu setelah aku bicara padanya. Savitri berucap angkuh. Bibir Alvaro menipis mendengar ancaman Savitri. Hidup telah mengajari Alvaro bahwa diri tidak dapat mengendalikan kesetiaan seseorang. Tidak peduli seberapa baik kita kepada mereka, bukan berarti mereka akan memperlakukan kita sama. Tidak peduli seberapa besar artinya bagi kita, bukan berarti mereka akan menghargai kita sama. Kadang orang yang paling kita cintai, berubah menjadi orang yang paling tidak bisa kita percayai. Dan ini yang tengah menimpa wanitanya. Sayangnya orang yang mengkhianatinya adalah seseorang yang paling mustahil berbuat demikian. Seorang ibu. Alvaro tidak pernah takut dengan ancaman. Ucapan Savitri tidak berpengaruh apapun pada perasaannya terhadap Nilam. Wanita di hadapannya sedang merasa terancam karena merasa bersalah. Jangan berani mengatakan apapun pada Nilam. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang bisa aku lakukan padamu dan pada keluargamu. Oh iya, Alvaro ingin berucap demikian. Tapi untuk apa? Hanya kedutan bibir yang menandakan ketenangan seorang Alvaro. Ancaman lebih dari ini sering ia dapatkan. Beruntung dia dididik keras oleh Ingrid. Beruntung ayahnya Utgom tidak pernah melarang Alvaro bergaul dengan berbagai macam kalangan. Beruntung dia punya seorang kakak laki yang juga mantan petualang sejati, penentang yang begitu keras kepala.
Meskipun masih muda, asam garam kehidupan sudah Alvaro rasa, apa yang dia capai saat ini bukan semata warisan tapi karena kelayakan. So, situasi seperti ini tidak membuatnya gentar untuk mengungkapkan kebenaran, dan Alvaro bersumpah ketika Nilam terpuruk dia adalah orang pertama yang akan mengembalikan senyum wanita itu. Ketika Nilam menangis dia juga orangnya yang akan menghapus air matanya. Dan saat Nilam butuh sandaran, dia rela menyerahkan jiwa dan raganya untuk wanita itu. Aku tidak main dengan apa yang aku ucapkan, bisik Savitri ketika Alvaro hendak beranjak. Good luck mom. Savitri tercenung begitu pria muda di hadapannya pergi tanpa gentar. Alvaro menuju huniannya untuk mengambil barang yang akan dibawanya pulang ke tanah air. Pekerjaannya belum selesai, tetapi ada yang jauh lebih penting dari itu semua. Yaitu, perasaan Nilam. Alvaro menghubungi Nilam dan mengatakan dia akan pulang 2 jam dari sekarang. Nilam ya Nilam. Sikapnya selalu datar, meskipun Alvaro tahu kadang ucapannya mampu menerbitkan rona merah di pipi wanita 32 tahun itu. Yuda terkejut dengan suara Nilam. Dirinya berbalik dan mendapati perempuan itu tengah berdiri beberapa langkah di belakangnya. Sejenak Yuda menilai penampilan Nilam. Terlihat lebih fresh dan manis dengan rambut digulung. Nilam tampak lebih muda dari usianya. Nilam, apa nggak ada lagi kesempatan untuk aku? Sayang, ucapan itu hanya mampu Yuda ucapkan di dalam hati. Dia ingin egois seperti biasanya, tetapi ada sebagian dirinya melawan. Untuk kali ini dia belajar berkorban. Yuda merasa ujian ibu anaknya sudah sangat berat. Yuda mulai sadar diri. Napas Yuda tercekat. Tangannya mengepal mengumpulkan keberanian. Kata yang sudah dipikirkan sebelumnya harus segera diutarakan sebelum terlambat. Nilam, ibu salah paham. Aku ke Singapura ada perjalanan bisnis bukan untuk menemui mama. Sudah Yuda duga Nilam tidak akan mempercayainya begitu saja. Aku menyesal sudah menelantarkan kamu dan Milea. Hatiku sakit ketika harus mengetahui bahwa di sekelilingmu tidak ada yang bisa kau percayai. Tidak aku, tidak keluargamu. Kami pengkhianat. Ingin rasanya Yuda membeberkan fakta itu, tapi dia tidak seberani itu. Bersambung dulu ya teman-teman.